Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi di channel YouTube Bapak Hani Subakti. Tetap dukung dengan cara like, comment, and subscribe. Oke, pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya ingin bercerita tentang bahasa Indonesia di dunia kampus. Untuk itu saya akan bagikan sebuah materi dalam bentuk buku. Nah, ini adalah buku yang sudah Bapak dan rekan-rekan dosen Bahasa Indonesia tulis, yaitu berjudul Memahami Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas bab 1. Oke, dalam bab 1 tentunya kalian akan mendapatkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Oke, sekali lagi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, adapun sebelumnya ingin Bapak berikan bahwasanya fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dewasa ini menjadi sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam setiap kegiatan pelajaran yang ada di Indonesia, khususnya di jenjang perguruan tinggi. Nah, karena adik-adik mahasiswa semuanya adalah di jenjang perguruan tinggi, buku ini sangat pas tentunya. Dan apa saja fungsi kedudukan bahasa Indonesia? Yang pertama dalam pembahasannya ada hakikat, fungsi, dan kedudukan bahasa Indonesia. Ingat, ada peristiwa panjang yang menyertainya. Dan poin utamanya adalah pada tanggal 28 Oktober 1928. Tentunya kita semua tahu bahwasannya itu adalah peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pemuda dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote bersepakat. Kita harus memiliki perjanjian. Kita harus bersumpah. Dalam butirnya ada 3. Oke? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah. Bertumpah darah dulu. Kemudian yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa. Dan yang ketiga menjadi poin yang utama, yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, dari 3 butir Sumpah Pemuda itu mengisyaratkan bahwasanya pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya di perguruan tinggi, namun di semua jenjang. Khususnya kita hari ini yang berada di perguruan tinggi. Baik, nah, dari situ mulailah gejolak, kesepakatan, sampai dengan akhirnya pada tahun 1945 bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalam pasal 36 berbunyi bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia yang dijadikan bahasa persatuan sejak 77 tahun yang lalu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oke, fungsi bahasa Indonesia dalam kehidupan sosial tentunya ada banyak ya. Bahasa Indonesia sebagai pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Di jenjang apapun ya, di jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, bahasa Indonesia masih dijadikan bahasa pengantar, bahasa pemersatu. Karena tidak mungkin ketika Bapak yang bersukukan Jawa mengajar dengan bahasa Jawa. Dan kalian peserta didik atau mahasiswanya atau pelajarnya misalnya ada yang Banjar, ada yang Kutai, ada yang Dayak, ada yang Bugis, ada yang Makassar, ada yang Batak, ada yang Bali, mungkin tidak semuanya paham. Untuk itu, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikutnya yang B, bahasa Indonesia sebagai pengantar kegiatan keagamaan di Indonesia. Ingat ya, dulu bahasa Indonesia juga sejarahnya panjang sekali sehingga ia menjadi bahasa pengantar di keagamaan. Seperti pada saat khutbah Jumat. Khutbah Jumat bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia dan beberapa bahasa Arab tentunya untuk ayat dan hadisnya. Lalu juga yang di gereja, Bapak Pendeta atau Pastor juga menggunakan bahasa Indonesia dalam keagamaannya. Begitu pula yang ada di pura dan wihara dan lain sebagainya. Oke? Itu maksudnya. Baiklah, selanjutnya kedudukan bahasa Indonesia. Ya tadi sudah Bapak sebutkan di awal. Kedudukan bahasa Indonesia ini sudah ada sejak 28 Oktober 1928 pada saat momen Sumpah Pemuda. Dan kemudian ada lagi inisiasi Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 36 yang menyatakan bahasa negara adalah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita di negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang sudah familiar seharusnya ya. Jadi
Kita harusnya dengan bangga mengatakan seperti ini, boleh Bapak besarkan ya. Aditama Taylor, servis televisi, semua ini menggunakan bahasa asing, adik-adik pelajar atau mahasiswa. Aditama Taylor, servis televisi. Mengapa sih tidak lebih suka mengatakan penjahit Aditama atau perbaikan televisi? Iya kan? Atau aku lebih suka belanja di supermarket daripada di pasar tradisional. Kenapa enggak? Aku lebih suka belanja di swalayan daripada di pasar tradisional. Nah, seperti itulah penggunaan-penggunaan bahasa Indonesia yang harusnya kita sama-sama pelajari tentunya ya. Nah, lanjut lagi fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu deh ya, seperti yang sudah dikatakan, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa yang memang digunakan untuk situasi dan kondisi yang harus kita gunakan. Karena kalau bukan bahasa Indonesia, bagaimana kita bisa bersatu? Dan bahasa Indonesia juga digunakan sebagai bahasa negara ya, bahasa negara sama seperti undang-undangnya. Kemudian bahasa negara itu disusun, disamaratakan, diperbaiki dan disesuaikan. Sejarah mencatat bahasa Indonesia sudah beberapa kali mengalami perombakan untuk kesempurnaannya, mulai dari zaman Van Ophusen 1901, kemudian zaman Swewandi atau Republik, kemudian EYD 1, EYD 2, EYD 3, lalu sempat lagi mengalami perubahan menjadi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, dan hari ini berita update-nya atau terbarunya adalah bahasa Indonesia sudah menjadi ejaan yang disempurnakan ke-5 atau V gitu ya, Romawi 5. Oke. Nah, Bapak ingin menggarisbawahi pada perkuliahan kita hari ini yang merupakan poin utama. Pada dasarnya bahasa Indonesia secara umum telah menjadi alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan seseorang. Bahasa sendiri terdiri atas kumpulan kata-kata yang bila digabungkan akan memiliki arti tersendiri. Bahasa juga diciptakan sebagai alat komunikasi universal yang diharapkan dapat dipahami oleh setiap manusia untuk melakukan interaksi sosial dengan manusia lainnya. Sedangkan interaksi adalah pertukaran antar pribadi di mana setiap orang menunjukkan perilaku satu sama lain di hadapan mereka dan setiap perilaku memengaruhi yang lainnya. Oke, marilah bijak berbahasa, gunakanlah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di negara kita dengan sebaik-baiknya. Karena baik saja belum tentu benar. Kalau benar, semoga sudah baik. Jadi dalam bertutur, berucap, berkata, berbahasa, gunakanlah bahasa yang baku, yang sesuai dengan kaidahnya. Bapak kasih contoh satu, misalnya kalian mengatakan praktek, ubahlah kebiasaan itu menjadi kata praktik. Karena yang ada praktikum, bukan praktikum. Baik, itulah adik-adik mahasiswa. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia secara umum sudah diatur dalam Sumpah Pemuda 1928, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terbaru adalah ejaan yang disempurnakan ke edisi kelima. Ini menjadi tolok berpikir kita untuk melangkah lebih baik lagi, menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah yang benar, sesuai dengan pedoman yang benar, sehingga kita menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang mengakui sejarah, sejarah sudah menentukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa pengantar nasional tentunya. Baik, akhir kata Pak Han ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Tetap dukung channel YouTube Bapak dengan cara like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you next time. Let's meet you. Oh no, terima kasih maksudnya. Dadah.